Ryunix akhirnya ngeluarin speaker lagi. Jadi kemarin tuh kayak masih awalan ya dia ngeluarin sebuah speaker, dan kali ini ada Ryunix PX150 di mana dimensinya udah lebih gede dan juga kapasitas baterainya pun lebih gede dan suaranya pun bisa dibilang upgrade. Harganya masih tetap terjangkau. Jadi kayak gimana speaker dari Sades 1 ini? Tonton terus videonya. Hai, balik lagi di Frag Gaming Channel bareng sama Seto di sini, dan seperti yang tadi kita udah bilang, kita akan mereview dan ngebahas sebuah speaker terbaru dari Ryunix. Ryunix ini dia masih dinaungi sama Sades ya. Jadi dari Sades jadi Ryunix. Jadi tulisan Sadesnya di sini tuh cuman dikit lebih gede di Ryunix. Dan ini speaker Bluetooth kedua dari Ryunix. Ada Ryunix PX150. Dia udah ada beberapa upgrade ya. Dari Bluetooth connectionnya udah 5.3, USB portnya masih ada, micro SD connection masih ada, RGB lightingnya masih ada, dan sekarang bisa ada efeknya. Bukan efek sih, kayak kita bisa lebih ngatur aja. Dan multi device compatible kayaknya ya standar lah. Dan ini dimensinya jelas lebih besar, kapasitas baterainya pun juga lebih besar. Jadi baterainya sekarang jadi 2500 mAh. Jadi langsung aja kita buka isi packagingnya. Jadi kita dapat apa aja ya. Nah, isi package-nya tentu aja speakernya itu sendiri, dan sekarang dimensinya tuh gede. Jadi ini kayak lebih kayak itu ya, lebih gede dari gelas. Kayak kalau kita zaman dulu beli es campur tapi yang jumbo, atau es serut tapi yang jumbo kayak gitu. Jadi gelas-gelas kayak gelas gede gitulah. Terus isi package-nya ada buku manual dan juga USB Type-C. Udah itu aja sih. Ryunix cuman ngasih gitu aja. Jadi memang ya karena harganya juga murah dan isinya juga ya sesuai kebutuhan kita. Udah. Sekarang kita bahas dari speakernya. Di speakernya ini ya build quality-nya sih sekarang oke ya. Walaupun tutup atasnya plastik dan bawahnya juga plastik. Terus ini tuh depannya ada kaca buat nutupin lampu RGB-nya. Dan ini juga ada tali, tapi kayaknya nggak disarankan ya, soalnya dimensi speakernya terlalu gede. Jadi takutnya kalau kita gantung malah kita yang keberatan. Kayak gitu aja sih. Terus di belakang ini speakernya dan juga grillnya. Jadi ini agak membingungkan. Jadi RGB-nya itu setengah dari speakernya sendiri. Jadi kalau kita lagi pakai speakernya, kita lagi play music, kita harus ini taruh grillnya itu menghadap kita biar suaranya lebih jelas. Kalau kita naruh RGB LED-nya yang di depan, jadi suaranya ada di belakang kayak gitu sih. Jadi gimana ya, agak-agak susah. Mungkin besok Ryunix tim R&D-nya bisa lebih itu lagi ya. Lebih tahu maksudnya gitu. Terus di bagian bawah itu ada pasif radiator yang lumayan gede dan kelihatan ya di sini ya. Terus di bagian atas itu ada tombol-tombol dan juga penutup ini ya, penutup buat portnya. Jadi kalau kita buka itu isinya ada port USB Type-C, terus USB-A buat kita kalau mau play pakai flash disk kayak gitu. Terus ada port CF card. Jadi teman-teman masih bisa pakai SD card buat play music di sini. Jadi nggak perlu koneksi Bluetooth. Tapi kayaknya Bluetooth ya aman-aman aja sih. CF card itu membantu kalau kita lagi di outdoor yang nggak ada sinyal sama sekali kayak gitu. Terus ada tombol-tombol. Tombol-tombolnya itu ada volume up, volume down, lalu ada tombol power dan tombol lampu RGB-nya. Kayak gitu. Terus ada logo Ryunix yang menyala, dan dengan dimensinya yang besar pasti beratnya juga bertambah. Sekarang speaker Ryunix ini bobotnya itu sekitar 650 gram. Jadi lumayan berat ya. Jadi terus juga makan tempat juga sih, kalau kita bawa tas kecil pasti nggak bisa masuk. Jadi emang harusnya pakai ransel, dan pakai ransel pun itu juga makan tempat dan juga nambah berat lumayan ya, 650 gram gitu. Terus ini speaker ini powernya itu 12 watt dengan kapasitas baterai yang
2500 mAh yang bisa playtime-nya sekitar 6 jam kalau klaim dari Ryunix sendiri. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja dicoba. Oke, tadi kita udah cobain speakernya. Jadi speaker ini tuh harganya relatif terjangkau ya. 275.000 tapi dapat speaker segede ini, udah Bluetooth, udah pakai baterai yang gede 2500 mAh itu gede. Jadi kita bisa pakai lebih lama lah dari speaker-speaker biasanya. Oke, tadi kita udah nyoba dan menurut kita jadi tuning suaranya itu enak sih. Walaupun powernya nggak terlalu gede karena dengan driver yang powernya 12 watt tapi baterainya 2500 itu kayaknya masih agak-agak kurang ya. Jadi dia agak ditahan biar dapat playtime yang lebih lama. Jadi emang loudness-nya nggak terlalu kencang-kencang banget tapi cukup. Jadi buat di outdoor cukup, buat di indoor juga udah cukup untuk powernya. Kenceng sih, lumayan sih. Kalau di indoor sih kerasa ya kencengnya, tapi di outdoor juga udah cukup banget. Walaupun ada catatan kalau kita di volume sekitar 90 ke 100 itu agak ada peaknya ya. Jadi kayaknya udah limit dari drivernya gitu. Kalau kita terusin akan ada suara serak dan agak-agak pecah gitu. Tapi sebelum 90% pun udah kenceng banget. Nah, untuk tuning suaranya sendiri, nah ini tuning suaranya nggak mengecewakan buat speaker dengan ukuran segini dan harga yang sangat terjangkau. Jadi bassnya itu kerasa walaupun dia klaim kalau tuningnya itu dari 80 ke 16.000 Hz ya, tapi secara bassnya itu tone-nya enak, tone kick-nya kelihatan, tone bassnya juga kelihatan walaupun kita nggak bisa dengerin banget sub-nya, tapi pasif radiator yang di bawah ini membantu untuk getaran-getaran bassnya ya. Terus juga ini bukan tipikal yang V-shape, jadi middle-nya itu masih kedengeran jelas, enak sih. Jadi kayak apa ya, kita lebih luas aja suaranya karena middle-nya nggak di V-shape, jadi suaranya lebih luas. Lalu jadi reverb itu sama vokal-vokal itu lebih detail lagi, kedengeran detail. Nah, untuk treble-nya sendiri memang nggak terlalu yang gimana ya, yang crispy banget lah. Jadi treble-nya itu cukup, nggak terlalu pedes. Kita masih bisa denger suara hi-hat, simbal-simbal dan nafas-nafas dari vokalnya. Jadi 12.000 ke atasnya itu kedengeran tapi bukan yang detail banget. Overall cukup banget sih buat sehari-hari. Jadi gimana menurut teman-teman speaker terbaru dari Sades Ryunix PX150 ini? Harganya cuma 275.000. Murah banget kan? Dapatnya segini loh, gede loh. Dan suaranya juga udah oke. Dan gimana menurut teman-teman? Mungkin kalau udah ada yang punya juga, kalian bisa share pengalaman di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Kalau ada request atau mungkin kalian ada pendapat lain, atau mungkin tanya-tanya sesuatu ya, kalian bisa tinggalin di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita, ada di Instagram dan TikTok itu di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik kita yang lainnya. Bye-bye!